Bu Nova mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua ya. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, untuk memberkahi pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu melakukan doa. Ya, ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, dan apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi cita-cita kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Dan setelah doa untuk meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme, maka seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib. Ya, seperti biasa, Agripa ya ke depan biar bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia. Semuanya berdiri sama ya dan ikat. Indonesia Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya ini dapat meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air dan mempersatukan bangsa ini ya. Dan dengan menyanyikan lagu ini semoga apa yang kita ciptakan
pendiri bangsa ini menjadi kenyataan. Tentunya kenyataan itu kitalah yang kita yang menentukan, kita yang mewujudkan, dan kita yang melakukan. Oke. Pelajaran kita hari ini yaitu lanjutan materi minggu yang lalu, perlawanan terhadap penjajah sebelum ada rasa kesadaran nasionalisme. Oke. Jadi sebelum kita beranjak memasuki materi kita, Bapak pengen merefleksi terdahulu untuk mengingat kembali tentang materi kita yang dahulu. Di sini ada yang masih mengingat tentang materi kita yang dahulu? Oke, ada siapa? Tunjuk tangan. Ya, silakan berdiri. Perang Aceh. Oke. Ya, sangat bagus ya, Bella. Ada lagi yang lain? Ya. Perang Padri. Oke. Yang siapa? Tambusai ya. Perang Sisinga Meraja, perlawanan rakyat Batak ya. Oke. Ada lagi? Oke. Ya, jadi untuk ingat kembali di mana perlawanan yang dilakukan oleh perang Padri, perang Aceh, dan perang Singamaraja, yaitu daerah Sumatera, daerah kita sendiri. Perang itu relatif berlangsung cukup lama, memakan waktu 30 tahun dan bahkan lebih, dan menguras tenaga, energi, materi penjajah, sehingga bangkrutnya Belanda itu diakibatkan perang di daerah Sumatera. Itulah gigihnya rakyat Sumatera. Hari ini, pelajaran hari ini kita membahas tentang perlawanan terhadap penjajah sebelum ada rasa nasionalisme di daerah Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Papua. Oke. Dan pelajaran kita nanti selanjutnya ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan, hari ini siapa yang tidak hadir? Neni, Pak. Neni. Ini keterangannya Alfa, Rian? Alfa juga. Bapak tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada kalian, ya, sesungguhnya setiap perbuatan yang tercela itu tercela yang tidak baik ya, melanggar aturan, melanggar hukum itu ya. Secara aturan sekolah dia melanggar aturan, ya kan? Sebetulnya ketika kita melanggar aturan, Bapak melihatnya bukan orangnya, tapi adalah hatinya. Setiap orang berbuat kesalahan, Bapak bukan melihat orangnya, tapi hatinya. Maka dari itu, hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil harus kalian perhatikan dari sekarang, dari sejak ini. Kalian nanti biasa nggak memasukkan baju, kalian kira itu perbuatan yang sepele, tapi dampaknya itu sangat besar. Kenapa kalian bisa tidak memasukkan baju? Karena itu berasal dari pikiran kalian. Pikiran kalian itu tentunya kalian ucapkan sebuah perkataan. Perkataan itu lalu kalian lakukan sebuah tindakan action. Dan tindakan itu kalian lakukan berulang-ulang. Itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang menentukan nasib kalian. Kebiasaan itu akan membentuk karakter. Karakter itu yang menentukan nasib hidup kalian.
Kalian biasa tidak masukkan baju, dan nanti bekerja pun kalian berada di tempat yang tidak perlu kedisiplinan dan tidak perlu kerapian. Itu adalah pekerjaan yang biasanya yang tidak memerlukan kerapian. Biasanya ya buruh, kerja keras. Buruh perlu nggak rapi? Kerja keras perlu nggak rapi? Ada nggak aturan? Ada, tapi tidak ketat kan? Jadi hari ini kalian tidak mengikuti aturan, maka ingat hal sepele itu nanti itulah pekerjaan yang didapatkan. Maka dari itu hari ini mulailah kalian mengikuti aturan dan menjaga kedisiplinan. Mudah-mudahan insya Allah nanti kalian akan membentuk karakter dan itulah menentukan masa depan kalian. Oke, pelajaran kita hari ini yaitu adalah tadi sudah Bapak bahas perlawanan terhadap penjajahan sebelum era kolonialisme di daerah luar Sumatera. Nanti seperti dahulu ini Bapak bagi kelompok ya menjadi 4 kelompok dan Bapak bagi materinya. Sebelum itu Bapak memutarkan terlebih dahulu video untuk kalian amatin dan itu menjadi bahan kalian. Dan ketika mengamati video, kalian harus mencari, menganalisis, menentukan masalah di dalam video tersebut, dan ketika menemukan masalah, lalu kalian mencari solusinya, dan yang paling penting mengkaitkan dengan kehidupan masa ini. Ya, jadi Bapak mulai terus videonya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia mengakibatkan bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. Bagaimanakah perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Mari ikuti dalam pembahasan materi berikut ini. Pertama, Sultan Babular mengusir Portugis. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Portugis menembaki jumbo atau perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis lalu melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacang. Pada tahun 1570, bertempat di benteng Sao Paulo, terjadi perundingan antara Sultan Hairun dan Portugis. Pada saat perundingan berlangsung, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya. Kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menunjukkan kemarahan rakyat Melayu. Sultan Babular, putra Sultan Hairun, dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Hingga akhirnya, pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Yang kedua, perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Selanjutnya yang ketiga, Sultan Hasanuddin, yaitu Raja Goa di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin memiliki gelar yaitu Ayam Jantan dari Timur karena ketangguhannya melawan Belanda. Suatu ketika, Sultan Hasanuddin dan Arum Palaka dari kerajaan Brunei berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan POC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 12 November 1663. Isi perjanjian Bongaya: pertama, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar.
Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Selanjutnya yang keempat, Arum Palaka diakui sebagai Raja Bone. Perlawanan selanjutnya yaitu serangan Mataram terhadap VOC. Perselisihan antara Mataram dan Belanda seperti karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1918, Gubernur Jenderal VOC Jaki Tersur memerintahkan Panjaitan menyerang Jepara. Peristiwa tersebut memperkecil perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama pasukan Mataram dipimpin Tumenggung Maurekso yang tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1928. Sementara serangan pasukan Mataram yang kedua dipimpin oleh Kiai Adipati Jumena, Kiai Adipati Tunggal, dan Kiai Adipati Purbaya. Serangan yang kedua ini dimulai pada tanggal 1 Agustus dan akhir 1 Oktober 1629. Serangan yang pertama dan kedua dari Mataram ini gagal disebabkan karena kurangnya perbekalan, juga disebabkan Mataram kurang matang dalam memperhitungkan metode pertempuran. Faktor lain adalah persenjataan Belanda yang lebih modern dibandingkan Mataram. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pertama, peran Saparua di Aden. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Naturesi atau Patimura. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Vandenberg. Dalam perlawanan tersebut, turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Marta Tiahapu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahapu. Perlawanan yang kedua yaitu Perang Padri di Sumatera Barat tahun 1821. Kaum Padri dipimpin oleh Tuan Imam Bonjol, Tuan Kunan Cerdik, Tuan Kutam Busai, dan Tuan Kunan Alam. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai yang menyebutkan di Bonjol tanggal 15 November 1822. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsen. Benteng Fort de Kopi Putih dan benteng Fort Tanggal Kapelan merupakan dua benteng pertahanan Belanda. Dengan siasat tersebut, Belanda yang menang yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir tadi di Bonjol tahun 1833. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon dan terakhir di Manado hingga wafat tahun 1860. Yang ketiga, Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat, dan itu juga melatar belakangi Perang Diponegoro. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di wilayah Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat tahun 1835. Selanjutnya yang keempat, Perang Aceh. Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Belanda mengajukan gelar antara golongan Ule Balang dan Saman lama. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Namun demikian, perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlangsung hingga tahun 1930. Yang kelima, perlawanan Sisina Mangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisina. Yang keenam, Perang Banjar. Perang Banjar diawali ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberikan kepada kerajaan Pijat dan tidak sesuai rakyat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anyong ditangkap Belanda. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerang dan akhirnya perlawanan Banjar di Kalimantan. Perlawanan telah mendapati Pacitan pada tahun 1905.
bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali memiliki hak penguasa di dalam tersebut. Pemerintah Belanda Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1840. Selanjutnya, Belanda menguasai dua kerajaan Bali, yaitu Gianyar dan Kelungkung pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan yang dikenal dengan perang kukukan Jagadara. Banyak itulah diantaranya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia. Sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah memutar materi kita hari ini dengan menggunakan media video, ya. Seperti arahan kita sebelumnya, setelah diputar materi, maka kita akan bagi kelompok. Dan pembagian kelompok ini kita tetap menggunakan kelompok terdahulu karena ini masih kelanjutan dari materi kita minggu yang lalu, ya. Jadi untuk kelompok 1 itu ada Anissa, Bella, Moses, Fadli, dan Rudi dengan materi perlawanan kerajaan Bali, ya. Oke. Lalu kelompok 2 diambil LKPD-nya. Ada Dian, Melani, Diana, Andri, Kambu, Sai dengan materi perlawanan Pancasila. Dan kelompok 3 ada Cynthia, Neni, Ebet, Sukawati, Marni dengan materi perang di Ponorogo. Ya, Ubin. Ini ya. Oke. Lalu yang kelompok 4 terakhir ada Agripa, Diana, Rian, Andri, dan Medi dengan materi perlawanan Kesultanan Ternate. Nah, silakan. Seperti minggu yang lalu, di situ ada kolom pertama itu adalah ada apa? Coba rusak masalah, ya, masalah. Lalu ada empat dari penyebab masalah. Lalu ketiga ada solusi. Yang terakhir ada kesimpulan, ya. Nanti untuk menguatkan materi kalian itu tidak usah lagi Bapak jelaskan karena minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan, ya. Untuk menguatkan materi kalian dan kalian memahami supaya dapat menemukan, menganalisis masalah dan menentukan solusi. Kalian Bapak berikan waktu selama 5 menit untuk membaca materi masing-masing yang sudah Bapak bagikan dengan membaca buku kalian, buku paket kalian masing-masing. Ya, silakan. Ya, untuk menguatkan materi. Jadi yang kalian baca ini materi kalian yang Bapak bagi itu aja, nggak usah materi yang lain. Ya, jadi tadi kelompok 1 ada perlawanan. Kelompok 1 materinya ya kerajaan Bali. Jadi kalian baca aja materi kerajaan Bali, ya, perlawanan kerajaan Bali. Dan begitu juga dengan kelompok yang lain, itu saja dibaca. Oke, silakan.
Waktunya sudah selesai. Dan untuk menyiapkan KPD-nya, ini kira-kira berapa menit nih bisa kita selesaikan? 15 menit, Pak. 15 menit. Iya, Pak. Ada yang lain? 10, Pak. 10, Pak. 10. Ada yang lain? 5 menit. Oke. Ada 5, ada 10, ada 15. Jadi di sini Bapak mengambil keputusan, Bapak mengambil waktu yang benar. Berarti 10 menit. Ya. Maka dari sekarang sesuai dengan kesepakatan kita, siap dengan ataupun tidak siap, dalam waktu 10 menit harus kita kumpul. Ya, silakan dikerjakan. Ya, kelompok 3 dikerjakan ya. Ya, coba reaksinya. Oke, mengenai tugas ya, mungkin ada yang kurang paham untuk mencari masalah ataupun solusi ataupun terkait dengan masa kini. Ada? Ya. Yang mana? Ya. Setelah sudah didapat permasalahan, maka tentunya masalah itu ada ya. Oke, jadi misalkan kenapa ini materinya tentang ya peran guru, kenapa peran guru itu misalkan sudah disingkat menjadi 5 tahun, kenapa bisa dengan mudah ditaburkan? Berarti di situ ya tentunya solusinya harus bersatu ya. Oke, di sini ada pertanyaan? Oke, dengan cepat ya. Kita itu harus bekerja dengan cepat dan cepat ya. Nanti kalau sudah siap, maka setiap kelompoknya maju ke depan ya. Ya Pak. Untuk presentasi seperti biasa, dan nanti setelah itu kalau ada pertanyaan dari temannya maka ditayangkan. Ya Pak.
Jangan yang gitu ya. Ya Pak. Jadi nanti kalau nggak siap tugasnya itu ada sanksinya sama Bapak. Ya Pak. Oke, ini sudah berjalan 5 menit dan 5 menit lagi. Ya Pak. Ya Pak. Udah siap? Ya Pak. Oke. Ini waktu kita ada 3 menit lagi, jangan terburu yang udah siap. Anak tenang di mejanya ya. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Jadi cepat-cepat diselesaikan. Nanti setiap kelompok yang maju bawa bahannya supaya nanti jangan lagi bolak-balik ngambil buku ya. Oke, waktunya sudah habis. Sudah siap semua? Ini yang tampil baca. Bapak mulai dari kelompok 2. Ya, silakan ke depan. Oke, dibawa bahannya ya. Silakan ke depan. Ya, di sini ya. Oke, ini ya. Oke, muat kan? Ini. Ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, ini saya sendiri Diana, sebelah saya
masalahnya, seharusnya Portugis berusaha memperluas daerah kekuasaannya. Caranya dengan menaklukkan banyak kerajaan Indonesia seperti kerajaan Demak, kerajaan Ternate, dan Tidore serta kerajaan Aceh. Yang kedua, Portugis melarang bangsa Indonesia untuk berlayar ke Laut Merah dan berdagang rempah-rempah. Hal ini merupakan salah satu contoh monopoli perdagangan Portugis. Yang ketiga, Portugis menangkap kapal dagang milik masyarakat Indonesia tujuannya untuk memonopoli perdagangan. Masalahnya, pertama harus mempersiapkan dan mengikuti kemajuan bidang militer supaya mampu bersaing dan disegani negara luar. Yang kedua, jangan mudah diadu domba sehingga musuh dengan mudah mengalahkan kita. Yang ketiga, harus memiliki persatuan dan kesatuan supaya musuh kita sulit untuk mengalahkan kita. Kesimpulan yang kami dapat berkaitan dengan masa kini adalah kita sebagai pemuda dan pemudi harus bersatu dan mudah dipecah belah dan mengejar ketertinggalan kemajuan teknologi masa kini supaya bangsa lain tidak menjajah Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, ada yang bertanya? Oke, dari kelompok 4 ya, silakan berdiri. Nama Dian ya. Ya. Silakan Dian. Apa kerugian bagi Belanda atas perang Boronegoro? Apa kerugian dari Belanda atas perang Boronegoro? Portugis pada perang tersebut adalah berhasil mengusir bangsa Portugis dari Ternate. Bangsa Portugis pun bergeser ke daerah timur Leste dan Flores untuk kembali melakukan perdagangan dan menguasai wilayah tersebut apabila sebelumnya. Ya, ada lagi pertanyaan lain dengan materi kerajaan Ternate ya. Ya, bagaimana perlawanan Kesultanan Ternate? Ya, silakan. Jadi perlawanan rakyat Ternate. Perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis di latar belakangi oleh tindakan Spanyol dan monopoli perdagangan masa Portugis di Maluku, sehingga terjadi perlawanan dari Sultan Khairun yang kemudian diteruskan oleh Sultan Babula hingga pada akhirnya Portugis diusir dari Ternate. Nah, ada lagi bertanya? Ya, kalau tidak ada bisa diakhiri presentasinya, silakan dulu ya. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita pada kelompok. Oke, lanjut kelompok 4. Silakan ya. Bawa bahannya ya. Nanti membacakan yang memiliki suara yang keras ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kebijakan. Kalau saya belajar sama saya. Saya Tamsar. Saya Andri. Ya, suara. Ya, lanjut. Di sini kami akan membahas permasalahan dan solusi. Permasalahan yang kami dapat adalah apa dan perlawanan kami murah. Akibat masalah, perlawanan ini terhadap bangsa Maluku dari berbagai struktur untuk bersatu melawan Belanda yang tidak sepeda-peda dan memberikan rakyat kemajuan. Solusi permasalahan satu, harus mempersiapkan dan mengikuti kemajuan dirinya supaya mampu bersaing dari negara luar. Kedua, harus memiliki kesatuan dan kesatuan supaya berhasil mengalahkan kita. Kesimpulan yang kami dapat ialah hal positif selanjutnya yang bisa dicontoh dari agenda Pancasila adalah misalnya adalah perjuangan melawan kolonialisme hal-hal yang mudah. Namun masih murah terakhir korban
Indonesia dan Vietnam itu. Ia bahkan tidak menikah dan tidak akan menikah. Dari yang kami bacakan ada yang bertanya. Ya, silakan ada yang ingin bertanya dengan materi. Tadi materinya nak. Ya, ada yang bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Ya. Jadi saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Bagaimana akhir dari perang Pattimura? Pattimura akhirnya dijatuhkan kembali pada Desember 1817 di Benteng Victoria, Ambon. Peristiwa ini memulai berakhirnya perang. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang bertanya? Apa latar belakang perlawanan rakyat Maluku? Oke, terima kasih. Latar belakang perlawanan rakyat Maluku mewujud bangsa berdasarkan adanya praktik monopoli dan sistem pelayanan bank yang rakyat sengsara. Belanda melaksanakan sistem pemeliharaan wajib sebagai nasib milik terutama rempah-rempah kepada POJ. Komponi juga melakukan sistem pelayanan bank. Ada yang lagi yang ingin bertanya? Kami akhiri presentasi kami. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, selanjutnya kelompok 1 ya. Ya, silakan. Suaranya ya bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Sebelum kami presentasi, izinkan kami perkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, saya Ketua Kelompok yang bernama Gita Bella dan ada pun teman-teman saya yaitu yang bernama Nama saya Padli. nama saya Adita. Nah, teman-teman sekalian, di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang perlawanan kerajaan di Bali. Adapun yang kami temukan yaitu permasalahan, akibat masalah, solusi permasalahan, dan kesimpulan. Yang pertama, permasalahan 1. Bagaimana perang Bali bisa terjadi? Dan adapun akibat permasalahannya, maka penyebab awal terjadinya perlawanan rakyat Bali terhadap POJ karena pihak POJ menolak sistem haftawan karang yang diterapkan oleh para penguasa di Bali. Maka penyebab awal terjadinya perlawanan rakyat Bali terhadap POJ karena pihak POJ menolak sistem hak tawar karang yang diterapkan oleh para penguasa di Bali. Dan ada pun solusi permasalahannya ada 3, yaitu 1. Harus mempersiapkan dan meningkatkan kemajuan bidang militer supaya mampu bersaing dan disegani negara luar. 2. Jangan mudah diadu domba sehingga musuh dengan mudah mengalahkan kita. 3. Harus memiliki persatuan dan kesatuan yang supaya musuh sulit untuk mengalahkan kita. Dan ada pun kesimpulan terkait dengan masa kini yang kami temukan, bangsa Indonesia dapat mengerti tentang persatuan yang diberikan oleh masyarakat Bali pada masa maka tersebut dapat mencontoh sifat masyarakat yang paling melindungi. Nah, teman-teman sekalian, sampai di sini jika ada yang ingin bertanya kami teman-teman. Ya, yang saya Eben ya. Eben dulu ya. Kami dari kelompok 4 di bertanya, apa masyarakat Bali kan mampu belajar? Oke, saya wakil dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kritik jaga raya dihujani terbakar berdiam dengan denda korban telah berjatuhan di Murlek dan begitu demikian tidak ada seorang laksar jaga raga yang mundur atau melarikan diri. Mereka semuanya gugur pada tanggal 19 April 1849 Banteng jaga raga jatuh ke tangan Belanda. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Bagaimana akhir dari Oke, terima kasih buat kelompok 3 di sini. Akan menjawab pertanyaan kelompok 3 yaitu saya.
kerajaan Bali. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya, silakan, Rifa. Bertanya siapakah tokoh dari Perang Bali? Saya ingin menjawab dari kelompok kedua. 1. Ibu-ibu Ngurah Rai. 2. Ibu-ibu Ketut Jelantik. 3. Jelo Jempiri. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya, silakan ditutup nama lagi ya. Oke, terima kasih buat setiap kelompok yang bertanya kepada kami. Kami akan menutupnya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri sesi dan terima kasih. Selamat pagi. Oke, berikan aplausnya ya. Belum tampil kelompok? Iya. Saya silakan kelompok lain. Ya, sebelah sini dah. Nah, kembali lagi. Oke. Jalan tengah lagi. Ya, oke. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Cynthia dan teman saya Mandayanti. Saya Melani. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengenai perlawanan di Ponorogo. Permasalahannya yaitu kenapa perlawanan di Ponorogo mampu dikalahkan Belanda. Akibat masalah disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda dalam tubuh keraton. Sejumlah pejabat Belanda pun banyak menodai adat istiadat keraton serta tidak menghormati Islam sebagai agama resmi keraton. Di sisi lain, banyak pegawai keraton justru memihak kepada Belanda karena mendapatkan baik sedangkan itu harus mempersiapkan dan mengikuti kemajuan bidang militer supaya mampu bersaing dengan sebani negara luar. 2. Harus memiliki persatuan dan kesatuan supaya musuh sulit. Kesimpulannya yaitu dari kejadian Perang Diponegoro dapat kita simpulkan bahwa kekalahan Pangeran Diponegoro diakibatkan karena perpecahan keraton Yogyakarta dan mengakibatkan Belanda mampu menguasai Jogja dengan seleluasa. Ini menjadikan kita pelajaran supaya di kehidupan seorang pemuda harus bersatu dan mampu mengikuti perkembangan teknologi sekarang. Ya. Mereka sedang presentasi, mungkin ada yang bertanya ya, kelompok. Iya, ya. Oke, kelompok dua dulu silakan. Saya dari kelompok 2 yang bertanya. Siapa? Apa dampak positif dari perang Diponegoro? Dampak positifnya? Sedang melawan Pangeran Diponegoro khas Belanda kelas habis karena menjadi perang. Belanda mendapatkan beberapa wilayah di Jakarta dan Yogyakarta dan kekuasaan kerajaan Jawa mulai berkurang. Ya, ada lagi bertanya? Tadi ada 3 orang nih ya. Ya, silakan. Saya dari kelompok 1 yang menjawab bertanya kepada kelompok 3. Apakah berarti menang atau kalah? Perjuangan Pangeran Diponegoro harus berakhir karena pemerintah kolonial Belanda berhasil membujuk Pangeran Diponegoro agar menyerah. Pertempuran sengit antara Belanda dan Pangeran Diponegoro baru berakhir pada 28 Maret 1830. Ya, ada lagi bertanya? Ya, silakan, Bebe. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa kerugian bagi Belanda atas perang Diponegoro? Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200 jiwa. Sementara korban tewas sejak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Dampak positif perang ini adalah munculnya semangat persatuan dan kesatuan dalam melawan kolonisme dan imperialisme. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, silakan duduk. Ini Bapak perhatikan penampilan sudah lebih bagus, kalian sudah lebih aktif ya. Karena Bapak sejatinya menginginkan di dalam proses pembelajaran itu terjadinya dialog di antara guru dan murid. Paham dialog? Ya, percakapan. Yang namanya dialog berbicara lebih dari satu orang. Itu adalah dialog. Tapi kalau monolog itu berbicaranya hanya satu orang. Mono adalah artinya satu. Sama seperti kereta kita. Monosok berarti satu sok ya kan? Jadi ketika hanya Bapak berbicara itu pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Tapi kalau direspon murid bertanya berarti itu adalah dialog, maka pembelajaran itu menjadi baik. Oke, sebelum Bapak menyimpulkan materi kita hari ini, lebih dahulu ada yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini? Ya, Dian. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan pelayaran ini? Ya, apa yang dimaksud dengan pelayaran bumi? Pertanyaan dari Dian. Ada lagi yang lain? Supaya Bapak menjawabnya keseluruhan terus. Ada lagi yang lain? Pertanyaan lain? Tidak ada, Pak. Oke, Cynthia, silakan. Kenapa perang di Penegoro bisa terjadi? Ya, ada 2 pertanyaan. Sudah lagi yang lain? Nggak ada. Oke, cukup. Bapak jawab satu. Apa yang dimaksud dengan pelayaran OMI? Pelayaran OMI, istilah kata OMI itu dibuat oleh bangsa Belanda. OMI itu artinya adalah menjaga. Di mana pelayaran yang membawa rempah-rempah dari Nusantara menuju Eropa itu dijaga oleh Belanda dengan menggunakan kapal militer. Karena Belanda takut nanti terjadi penyelewengan rempah-rempah di tengah jalan sehingga menyebabkan Belanda dan VOC menjadi rugi. Itulah arti dari pelayaran OMI. Lalu kenapa perang di Penegoro bisa terjadi? Sebab umumnya di dalam perang itu ada 2 penyebab. Pertama sebab umum dan kedua sebab khusus. Sebab umum itu dikarenakan terlalu banyaknya Belanda ikut campur di dalam kerajaan keraton. Terlalu banyaknya Belanda mengeksploitasi kebudayaan Jogja. Sehingga Pangeran Diponegoro marah. Jadi sebab khususnya puncak kemarahan Pangeran Diponegoro di mana makam leluhurnya itu dijadikan jalan rel kereta api. Kita marah nggak ketika makam kuburan orang tua kita dijadikan sebuah jalan? Marah nggak? Marah. Karena itu dengan sengaja menginjak-injak harga diri Pangeran Diponegoro, makanya Pangeran Diponegoro tidak lagi sanggup bersabar, akhirnya dia melakukan peperangan. Sampai di sini paham? Paham. Kalau seperti itu, untuk menyimpulkan materi kita hari ini, ya, Bapak ingin satu orang ke depan untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang bisa? Oke, Bella, silakan ke depan, nak. Ya, untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Saya dari kelompok 1 ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa hampir semua permasalahan penjajahan di setiap daerah dalam menghadapi penjajahan yaitu masalah persatuan dan memacu sumber daya manusia. Ya, oke, bagus ya. Kita beri tepuk tangan. Oke. Setelah disimpulkan, maka dari itu
kemampuan kalian dengan memberikan tes soal sebanyak 5 ganda sama seperti dahulu. Ya, ini Bapak bagikan waktunya 5 menit dari sekarang. Ya. Oke, dengan cepat supaya waktunya cuma sedikit, jadi jangan dilama-lamain. Oke, udah siap? Belum? Waktunya 1 menit lagi. Ya. Oke, tenteng, selesai. Kumpul depan. Oke, duduk kembali ya. Pelajaran kita hari ini dianggap selesai, namun Bapak mau ingin tanyakan kepada kalian hari ini, dalam pembelajaran hari ini, materi mana yang sulit kalian pahami? Materi yang sulit dipahami ada? Kalau seperti itu, yang sulit dan materi apa yang mudah dipahami? Ya, Agripa sendiri. Ya, silakan di situ aja. Materi yang mudah dipahami. Kehidupan masa penjajahan sehingga saat ini selalu mengalami. Oke, silakan beri apa dengan Agripa ya. Oke. Berhubung dengan waktu kita juga habis, maka materi kita hari ini juga sudah tuntas, dan materi kita untuk selanjutnya nanti adalah perlawanan dengan cara berorganisasi. Oke, itu kalian baca supaya nanti kita memasuki materi dengan paham dan mudah untuk menjelaskan. Ya, itu materi kita untuk minggu depan. Lalu untuk menutup pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya untuk menutup unsurnya ya. Sudah belajar, jadi kita melakukan kembali menurut demokrasi, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan keluar main ya. Nanti aja Bapak kasih sekarang aja. Bentar ya. Yang bentar ya. Ya, izin Bu, udah selesai Bu. Ya, dengar suara saya Pak Aprijal? Ya, dengar Bu. Ya. Oke Pak, jadi kan untuk mohon masukan ya Pak. Ya, Bu. Kedua, tampilkan nanti Pak literasinya. Setelah Bapak persepsi, tampilkan nanti apanya di kegiatan awal literasi. Kan di sekarang itu udah literasi Pak. Ini saya Pak. Masih ribut itu Pak kelasnya. Tolong dikondisikan kelasnya Pak. Ya udah suara-suaranya ya. Kalau mau keluar main silakan, tapi kalau di sini jangan ribut ya. Ya Bu. Ya jadi kan setelah berdoa ngecek siswa, terus kan kita mau mengantarkan materi, Ya, mengingatkan siswa lagi materi pelajaran minggu yang lalu, bisa dalam bentuk pertanyaan. Oke, siapa yang ingat materi minggu lalu? Nah, kalau masih ingat, Bapak bertanya ya,
Silakan Bapak bertanya beberapa pertanyaan. Kemudian, oke, kita masuk materi yang baru. Sebelum kita masuk materi baru, silakan dulu literasi. Ya, jadi literasi itu bukan harus materi yang akan kita pelajari. Jadi Bapak tampilkan literasinya. Kan ini yang inovatif kan? Kita kan dituntut inovatif di sini. Itu. Jadi Bapak tampilkan nanti literasinya, enggak di apa setelah persepsi itu semua. Nah, baru di aksi 2 nanti Bapak tampilkan lagi ice breaking. Ice breaking-nya itu harus ada di ice breaking itu. Jadi Bapak lihat nanti di YouTube ice breaking sederhana, ya kan? Nah, itu aja masukan saya untuk Bapak untuk di RPP 2. Kalau yang dari awal tadi sampai akhir masih unmute Pak, belum dengar suara Bapak. Unmute. Oke. Iya, itu aja untuk diperbaikan di RPP 2 nanti ya Pak ya. Yang kalau dari awal tadi udah saya ikutin, udah sesuai dengan sintak-sintak model yang Bapak jalani. Sukses untuk Bapak, untuk di RPP 2 lebih semangat lagi. Jangan lupa masukkan literasi dan ice breaking-nya. Itu aja masukan untuk hari ini Pak. Oke. Ya. Oke Pak Aprijal ya, semangat ya Pak. Semoga sukses ya Pak. Oke. Boleh saya keluar Pak? Ya boleh Bu. Oke ya. Keluar ya Pak. Udah deh. Oke.